Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 3 dari SMA IT Al-Arabi. Pada video kali ini, kami akan membahas materi matematika kelas 12 tentang bab lingkaran. Di sini, aku mau tanya, pernah nggak sih teman-teman penasaran kenapa roda, kue tart, jam dinding punya bentuk yang sama? Yap, jawabannya ada di satu kata, lingkaran. Nah, pada video kali ini kita bakal kupas tuntas tentang lingkaran. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, rumusnya, sampai rahasia di balik bentuknya. Dan yang terakhir, kita juga akan mengerjakan dan membahas contoh soal mengenai lingkaran. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu lingkaran? Kalau belum tahu, sini aku jelasin. Pengertian lingkaran secara umum adalah satu di antara sekian jenis bangun datar dua dimensi. Lingkaran terbentuk dari kumpulan titik lengkungan dengan memiliki panjang yang sama terhadap pusat lingkaran itu sendiri. Nah, lingkaran juga tergolong bangun datar yang cukup unik loh. Kenapa? Karena dia hanya memiliki satu sisi melengkung yang saling bertemu tanpa sudut apapun. Itu dia pengertian dari lingkaran. Sekarang kita masuk ke pembahasan ciri-ciri lingkaran. Ada beberapa ciri-ciri di antaranya, yaitu lingkaran memiliki diameter yang membaginya menjadi dua sisi seimbang dan memiliki jumlah sudut sebesar 180 derajat. Dan lingkaran juga memiliki diameter konstan dan jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Pembahasan selanjutnya tentang berbagai bidang mengenai lingkaran. Konsep mengenai lingkaran banyak diterapkan, misalnya konsep luas lingkaran kerap digunakan untuk mengukur luas lahan maupun luas suatu objek berbentuk lingkaran. Ada juga konsep keliling lingkaran. Konsep keliling lingkaran biasanya digunakan untuk pemecahan masalah mengenai jari-jari atau diameter roda, panjang lintasan atau jarak yang ditempuh, dan penerapan lainnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terbagi menjadi 8. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat merupakan unsur lingkaran pertama yang perlu kamu ketahui. Titik yang berada tepat di bagian tengah lingkaran disebut titik pusat. Jarak titik pusat dengan semua titik pada bangun datar yang satu ini selalu sama. Titik pusat kerap disimbolkan dengan penggunaan huruf kapital, seperti A, O, P, Q, dan lain sebagainya. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari dapat diartikan sebagai jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari pada sebuah lingkaran selalu sama karena jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran sama. Dalam rumus matematika, jari-jari kerap disimbolkan dengan huruf R atau yang disebut radius. Karena panjangnya sama saja, jarak ini bisa terbentang ke bawah, ke atas, ke kanan, maupun ke kiri. Yang ketiga, diameter. Panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran dapat diartikan sebagai diameter. Dapat dikatakan bahwa nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Begitupun sebaliknya, jari-jari lingkaran memiliki nilai setengah dari diameter. Dalam rumus matematika, diameter kerap disimbolkan dengan huruf D. Yang keempat, busur. Unsur lingkaran berikut ialah busur. Apa yang dimaksud dengan busur sebagai unsur lingkaran? Bagian lingkaran yang berbentuk garis lengkung merupakan pengertian dari busur. Jenis busur dalam lingkaran terbagi menjadi dua, yakni busur besar dan busur kecil. Busur yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran disebut sebagai busur besar. Yang kelima, tembereng. Daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran dapat diartikan sebagai tembereng. Kemudian, tembereng terbagi menjadi dua, yakni tembereng besar dan tembereng kecil. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur besar lingkaran disebut sebagai tembereng besar. Sedangkan, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur kecil lingkaran disebut tembereng kecil. Yang keenam, tali busur. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut sebagai tali busur. Garis lurus tersebut mengaitkan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Jika kalian kesulitan membayangkannya, bayangkan saja sebuah tali busur lingkaran sama seperti tali pada busur panah. Yang ketujuh, juri.
Daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran merupakan pengertian dari juring sebagai unsur lingkaran. Juring pada lingkaran terdiri atas dua bagian, yakni juring besar dan juring kecil, di mana daerah dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari dan busur besar lingkaran disebut juring besar, sementara daerah dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari dan busur kecil disebut sebagai juring kecil. Yang kedelapan, apotema. Ruang garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran diartikan sebagai apotema. Kemudian, apotema juga dapat diartikan sebagai jarak terpendek tali busur dengan titik pusat lingkaran. Berikut gabungan gambar dari unsur-unsur di dalam suatu lingkaran. Terdapat jari-jari, tali busur, apotema, tembereng, titik pusat, juring, dan juga busur. Rumus lingkaran. Jika kita ingin mengetahui jari-jari lingkaran, maka kita bisa menggunakan rumus K 2 dikali Pi dikali R. Dan jika kita ingin mengetahui diameter lingkaran, maka kita bisa memakai rumus K Pi dikali D. Berikutnya, rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu luas sama dengan V kali R kuadrat. Jika yang diketahui adalah diameter, kalian bisa menggunakan rumus berikutnya, yaitu luas sama dengan 1/4 kali V kali D kuadrat. Oke guys, jadi setelah kita perkenalan dengan yang namanya lingkaran, mulai dari ciri-cirinya, bidangnya, unsur-unsurnya, sampai ke rumusnya, sekarang waktunya kita naik level nih. Kita bakal lanjut ke sesi yang paling bikin deg-degan, yaitu contoh soal. Jadi siap? Let's go! Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu ada sebuah lantai berbentuk lingkaran memiliki luas 12.474 cm². Hitunglah diameter lantai tersebut. Nah, di sini kita udah diketahui luasnya adalah 12.474 cm². Dan yang ditanya adalah diameter. Terus itu kemudian kita pakai rumus luas, yaitu luas sama dengan I dikali R kuadrat. Masukin nilainya. Dan nilai luas itu ada 12.474. I-nya kita pakai yang 22/7 dikali R kuadrat. Nah, kemudian gimana? Kita pindahin luasnya. Kita pindahin R kuadrat ke depan karena kan dia yang mau dicari. Nah, terus habis itu kita pindahin 12.474 ke belakang. Ini kenapa dia dikali, langsung dikali 7. Kenapa? Kan biasanya kalau pindah itu dari atas ke bawah ya. Itu sebenarnya ke bawah guys. Jadi sebenarnya itu aslinya kayak gini. 22/7 dikali 12.474. Nah, biar lebih gampang aja kita balik. Jadi 12.474 dikali 7/22 gitu. Terus habis itu kita bagi deh. 12.000 dibagi 22 itu hasilnya adalah 567. Itu kita kaliin 7. Jadi 567 dikali 7 sama dengan 3.969. Jadi R2-nya itu sama dengan 3.969. Nah, karena di sini kita harus nyarinya jari-jari aja, dan di sini R-nya masih punya kuadrat, kita pindah ruas aja. Kuadratnya jadi akar, dipindahin jadi akar guys. Jadi nilai dari akar 3.969 itu sama dengan 63 cm. Nah, terus habis itu yang terakhir kita cari diameternya. Masih ingat ya sih guys, kalau
diameter itu 2 kalinya dari jari-jari. Nah, jadi tinggal kita kaliin aja. 2 dikali 63 sama dengan 126. Jadi diameternya adalah 126 cm. Gitu guys. Nah, di sini kita bahas yang nomor 2, yaitu ada sebuah kertas berbentuk lingkaran dengan keliling 616 cm. Nah, diameternya adalah titik gitu. Nah, kita jawab nih, diketahui kan keliling lingkarannya sama dengan 616. I-nya kita pakai 22/7. Nah, masukin nih ke rumus lingkaran, yaitu K sama dengan Pi dikali D. Tuh. Jadinya 616 sama dengan 22/7 dikali D. Jadi kita pindah ruas lagi yang kayak sebelumnya di awal di contoh soal yang pertama. Itu jadinya D-nya pindah ke depan sama dengan 616 dikali 7/22. Nah, 600 dibagi 22 itu sama dengan 28. Nah, kita kalikan hasilnya dengan 7. 28 dikali 7 sama dengan 196 cm. Gitu deh. Jadi diameternya adalah 196 cm. Nah, di contoh soal nomor 3 atau yang terakhir itu ada luas sebuah lingkaran adalah 2464 cm². Keliling lingkaran tersebut adalah, nah mari kita jawab. Kita udah tahu rumus dari luas lingkaran itu adalah Pi dikali L kuadrat. Nah, kita masukin nilainya. Terus juga R kuadratnya dipindah ruaskan. Kayak yang penjelasan di contoh soal nomor 1 tadi. Itu dimasukin nilainya, R kuadrat sama dengan 2464 dibagi 22/7. Sama dengan hasilnya 784. Nah, jadi kita karena di R-nya masih punya pangkat 2, kita pindah ruas jadi akar. Oke, terus nilai dari akar 784 sama dengan 28. Nah, maka kedua kita nyari diameternya. Diameternya itu kan 2 kali dari jari-jari, jadi tinggal dikali aja. 28 dikali 2 sama dengan 56 cm. Terus masukin rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu K sama dengan Pi dikali diameter. Nah, masukin nilainya. Nilai Pi adalah 22/7 dikali 56 sama dengan hasilnya 176 cm. Begitu. Jadi keliling lingkarannya itu adalah 176 cm dan jawabannya adalah C. Gitu guys. Ya segitu aja. Nah, itu dia pembahasan kita tentang lingkaran dari pengertian sampai contoh soalnya udah kelar, kita bahas bareng-bareng. Dan intinya jangan sampai kita cuma tahu namanya doang tapi nggak ngerti isinya. Semoga setelah ini kalau ada yang ngomong lingkaran, kita udah bisa jawab dengan pede, bahkan sambil senyum tipis. Oke, sekian dari aku dan juga teman-teman aku. Makasih banyak udah mau nyimak video kita. See you guys. Bye. Oh iya, jangan lupa share sebanyak-banyaknya, juga like and comment. See you.